Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Radar Madura TV. Hari ini saya ada di Kabupaten Sumeneb. Saya mau bertemu dengan salah satu pengusaha muda. Ini Sultan mudanya Sumeneb. Beliau adalah Bang Husni, saya menyebutnya, atau Muhammad Husni nama lengkapnya. Untuk mengetahui bagaimana cerita kehidupannya, bagaimana awal mula dia membangun usaha, mari ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Ini rumahnya Bang Husni ternyata. Assalamualaikum. Sehat Bang? Kebetulan mau keluar nih Bang. Mau keluar, Ke minggu ini kan kita tetap kemana nih kerja. Bang? Kalau pengusaha kayak ini, pengusaha politisi, jadi sambil meskipun minggu, jadi nggak kena waktu. Nggak ada liburnya Bang ya. Iya. Jadi ternyata Radar Madura, kebetulan Bang Husni ini mau keluar. Ini kesempatan baik buat kita untuk mengikuti kegiatan Mas Husni seperti apa sebenarnya sehari-hari. Boleh ikut Bang? Boleh. Ayo. Siap, mari. Sama-sama saya melihat. Boleh Bang. Ternyata Radar Madura, kita sekarang ada di mobilnya Bang Husni nih. Ini kesempatan emas sekali buat kita tim Radar Madura TV bisa mengikuti aktivitasnya Bang Husni sehari-hari seperti apa. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa Bang Husni ini adalah salah satu pengusaha muda. Kalau saya bilang Sultan mudanya Sumeneb, beliau berasal dari kepulauan Bang ya, aslinya Bang. Bang, bisa disapa Bang Tretan Radar Madura Bang. Bang Husni ini asal dari mana, terus kemudian pertama kali terjun di bidang menjadi pengusaha lah Bang. Seperti apa ceritanya Bang? Ya, pertama karena ini secara kebetulan ya. Iya betul. Jadi saya ini sebelum terjun ke dunia usaha, saya ini anak pulau. Orang pulau. Tempatnya di mana itu Bang? Di Kangean. Kangean ya. Jadi Kepulauan Kangean, dan itu pun saya dari pelosok. Desa Dari apa, Bang? Desa Glaman. Desa Jadi, Glaman itu masuk Kecamatan Kangayan. Kecamatan Kangean Arjasa. Oh Arjasa Bang. Nah, jadi sampai Tony biasa aja, jangan terlalu pelan. Tony, jalan terus Tony. Jadi saya ini dari Kepulauan Kangean. Di Kepulauan Kangean itu saya termasuk orang pelosok, sudah pulau di pelosok lagi, di bawahnya pelosok. Gunung. Jadi dulu itu kalau berbicara desa Glaman itu desa terpencil. Oh siap Bang. Gitu. Jadi dari situ karena semangat juang saya, dan kebetulan saya juga bukan orang berada, tapi saya juga tidak mampu. Artinya berawal dari keluarga yang kurang mampu lah dulu mampu. Di desa Bang di ya? Desa sudah terpencil, jalan tidak ada, listrik juga tidak ada. Nah, tapi karena semangat juang saya, akhirnya saya dipondokkan sama orang tua saya almarhum, karena ibu saya sudah meninggal. Dipondokkan, habis itu dipondokkan di pesantren Al-Hidayah. Al-Hidayah di Kangean juga Bang ya waktu salah itu. satu pondok paling besar lah. Paling besar lah kalau di Pulau Kangean yang ya. mencetak tokoh-tokoh kepulauan. Siap. Nah, habis itu dengan sepak terjang saya, perjuangan saya, saya lulus MTS, saya ke pondok pesantren Nurul Jadid Python Probolinggo. Oke, siap. Di masa-masa itu saya karena anak santri ini kan berjuang, diuji untuk berjuang. Jadi saya memang sudah pengen saya bagaimana untuk supaya menjadi orang sukses. Nah, itu akhirnya di situ kelas 2 SMA waktu itu. Nah, ibu saya meninggal. Innalillahi. Nah, disitulah saya ini yang dari pulau, jadi sudah nggak ada siapa karena saya anak tunggal, mbak saya sudah meninggal. Di situ timbul semangat untuk menjadi pengusaha. Akhirnya Bang awalnya pengen jadi pengusaha Bang. Biasanya kebanyakan kan pengen jadi PNS apa segala macam. Saya pengen jadi pengusaha karena kan kalau pengusaha ini kan kalau sukses kan luar biasa. Iya betul. Nah, kalau PNS kan ya begitulah cukup. Akhirnya selesai dari pondok itu saya bingung
ini saya mau ngapain kata saya, karena sudah nggak ada biaya sudah nggak ada, orang tua juga sudah nggak punya. Akhirnya saya berangkat ke Kediri. Berangkat ke Kediri waktu itu tahun berapa itu bang? Tahun setelah lulus saya tahun 2003 saya lulus. Oke. Ke Kediri, nyampe ke Kediri, saya masuk Akper. Akper. Ya. Dan pada waktu itu Akper kan sulit. Daftar saya di sana, di Akper. Alhamdulillah saya lulus di situ tahun 2003 ya. 2003 lulus SMA bang ya? Lulus SMA langsung daftar. Nah, saya keterima di situ di Akper, tapi disitulah puncak perjuangan saya. Oke. Karena saya tidak punya apa-apa. Berjuang-berjuang, bahkan saya pernah diusir, di kosan saya pernah diusir. Karena nggak bayar kosan? Nggak bayar saya. Jadi ceritanya ini susah betul ini bang ya? Saya nggak punya biaya. Saya nangis, saya mau nelpon ke siapa? Betul. Orang tua sudah nggak ada, Nggak jadi ada. bingung saya. Mau tunggu siapa ini kata saya. Untungnya pada waktu itu saya ketemu sama anak Tulungagung, Trenggalek, dan saya di situ dipercaya sama teman-teman itu. Akhirnya saya jadi jadi bagian keagamaan. Oke. Nah, Di hasil- bang, kosan apa itu bang? di kampus itu, Oh, di Akbar, kampus. Akbar Dharma itu saya jadikan ketua keagamaan di Senat itu. Oh siap. Nah, setelah itu, karena saya dikerjain ketua keagamaan, saya diajak sama teman-teman itu untuk ikut kontrak ya, kontrak di situ. Akhirnya saya nasi semuanya dikasih sama teman-teman Teman Senat waktu Iya. itu ya. Oke. Nasi, habis itu saya jualan LPG. Dan saya tidak ngira kalau saya mau jadi pengusahanya gas. Berarti bang, usahanya Bang Husni sekarang ini apa saja gitu bang? Dan berawal bagaimana ceritanya gitu? Ya itu. Habis itu kan saya kan jual LPG, jual roti. Apa yang saya dapatkan hari ini Hasil hal yang perjuangan. mustahil menurut manusia. Oke. Karena ya semangat kita ini, perjuangan kita ini, jadi kita ini satu, cuman harus punya semangat. Siap. Itu. Siap. Jadi Tretanda Dharma Dura seperti yang disampaikan Mas Husni barusan, beliau ini bukan berasal dari orang kaya, beliau ini berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, beliau juga berasal dari kepulauan, pelosok lagi, Pelosok. tetapi dengan semangat juang yang luar biasa, semangat berwirausaha yang luar biasa, akhirnya Mas Husni menjadi orang seperti saat sekarang ini. Jadi kalau melihat dari cerita kehidupan Mas Husni ini beragam sekali bang ya. Ya. Pesantren, terus kemudian masuk Akper, Polisi, kepolisian juga pernah, terus kemudian Pengusaha, dosen dan akhirnya berwirausaha. Dan salah satu usaha yang dijalankan adalah usaha SPBU yang ini berawal dari karena Mas Husni pernah jualan gas ketika pakai sepeda ontel saya. waktu itu bang. Ya. Siap. Ini nanti bisa mampir ke kantor saya. Boleh. Karena saya juga pengusaha, politisi. Nah, Sekarang ini Mas Husni ternyata selain pengusaha beliau juga menjadi politisi ulung di Kabupaten Sumeneb. ke kantor Mas Tony, kantor Mas Tony. Kebetulan beliau Kantor. ketua DPD Nasdem Kabupaten Sumeneb. Bang, ini kan cukup beragam sekali lah bang. Politisi, terus kemudian pengusaha, Dosen. juga kemudian akademisi. Bagaimana bang kira-kira kok bisa semuanya bisa dilakukan saya. oleh Prinsip Bang saya Husni? satu. Ini bisa ditularkan karena kan gini. Siap. Kita ini kan yang namanya sedekah ini kan tidak harus memberi, tapi memotivasi, itu juga sedekah. Betul bang. Jadi satu cuma motivasi terhadap teman-teman, terutama anak-anak muda di Kabupaten Sumeneb khususnya, dan di seluruh Indonesia satu. Pertama semangat, yang kedua itu adalah takarub ilallah. Oke. Itu Harus karena punya semangat, ya, tetapi semangat. jangan lupa. ya, karena semangat ini dah yang memompa kesusahan kita. Oke. Karena saya orang pulau dan saya tidak menyangka dari pengusaha, politisi, akademisi, politisi, sama jadi ketua partai hari ini. Karena memang tidak disangka sama saya. Siap. Saya mau jadi ketua partai, mau jadi pengusaha itu juga nggak disangka. Siap. Ya berawal dari keseriusan dan kesemangat yang luar Kesemangat. biasa ya bang. Oke siap. Bang, saat ini
Ada berapa unit usaha yang sudah Bang Husni jalan? Saya usaha itu SPBU. SPBU di, Pertama ini di mana nih Bang? Di Kepulauan juga, terus di Sumeneb juga, terus di Pamekasan, di Sampang juga ada. Hampir seluruh wilayah di Madura berarti Bang. Sama LPG juga. Terus ada apotik, terus ada perumahan, terus ini rencananya rumah sakit kalau nggak klinik di daerah Lenteng. Oke. Jadi saya tidak mengenal waktu, mau Minggu, mau Senin, pengusaha. Iya. Gitu. Segudang usaha yang dijalankan oleh Bang Husni, aktivitas di rumah juga sebagai kepala keluarga, beliau juga sebagai ketua partai. Bagaimana memanage waktu Bang? Ini kan waktunya bisa 25 jam ya. Jadi gini, sebenarnya berkali-kali saya mengatakan bahwasanya satu semangat. Jadi manajemen waktu itu kita atur sebaik mungkin. Jadi bagaimana waktunya keluarga juga kita dapatkan dengan anak-anak, dan usaha juga kita dapatkan. Jadi di manajemen dengan baik. Jadi kalau sudah waktunya kita bekerja, ya 24 jam bekerja. Tapi kalau waktunya keluarga, ya keluarga. Waktunya berpolitik, ya berpolitik gitu Bang. Artinya harus profesional membagi waktu itu ya. Karena sukses itu berawal dari apa? Dari semangat, dan pertama kali saya katakan ini kepada Allah. Karena apapun tanpa ketakwaan dan ketaatan itu tidak akan pernah terlaksana, tidak pernah sukses. Siap. Mungkin mau ke kantor Nasdem boleh. Saatnya mau tanda tangan sebentar. Oke, boleh, siap. Tanda Dharma Madura, kita ke kantor Nasdem, kita mengikuti kegiatan Mas Husni sehari-hari seperti apa. Ini kebetulan masih mampir di kantor Nasdem. Mari. Tanda Dharma Madura TV, sekarang kita sudah berada di kantor DPD Nasdem Kabupaten Sumeneb. Ini di jalan apa nih Bang? Jalan di Ponorogo. Jadi masyarakat Sumeneb yang ingin berkonsultasi tentang politik atau apapun yang berkaitan dengan perpolitikan boleh di sini. Artinya gimana Bang? Bagian hukum juga bisa. Bagian hukum di sini ada lembaga bantuan hukumnya. Jadi masyarakat yang ada persoalan dengan hukum bisa meminta bantuan dari lembaga bantuan hukum Partai Nasdem. Siap menampung. Siap semuanya. Siap. Mari. Berguna. Ada ya. Mengetahui langsung ruangannya. Keren. Aktivitas kepartaian Bang, setiap hari itu apa saja yang dilakukan oleh Bang Husni? Karena saya gini, saya pengusaha politisi. Jadi suksesnya apapun itu, baik politik, baik usaha, itu kan ketekunan, semangat. Siap. Jadi aktivitas saya sehari-hari sekarang penguatan dari tingkat desa sampai ke Penguatan apa ya? Struktur. Penguatan struktur. Karena menuju 2024 itu yang terpenting nanti. Kalau sudah kita kuat dari tingkat desa sampai kecamatan sampai ke Sumenebnya, itu nanti akan menjadi kuat kabupaten. Itu aktivitas saya. Jadi setiap waktu meskipun saya pengusaha, ada waktu selalu menyempatkan untuk turun ke desa, untuk turun ke kecamatan, untuk konsolidasi. Gitu Bang. Karena kalau politik ini kan sering konsolidasi ke bawah. Ini yang terpenting kalau politik. Siap. Bang, ini kan pasti menjadi pertanyaan oleh teman-teman. Bang Husni ini sudah sukses lah, usahanya luar biasa, terus kehidupannya juga sudah mapan. Tapi kenapa kok masih tertarik nih untuk bergabung di partai politik dan menjadi pimpinan lagi Bang? Katanya dauhnya Kiai saya, guru spiritual lah Bang? Enggak, pondok pesantren Nurul Jadid. Siap. Jadi nyantri di pondok pesantren Nurul Jadid itu tidak harus jadi kiai, tidak harus jadi ustadz. Tapi bagaimana kamu bisa
menempatkan diri kamu di manapun saja berada, yang terpenting kamu bisa berdakwah Dan bermanfaat kenapa bagi orang lain. Kenapa saya menjadi ketua partai? Karena di ketua partai inilah yang bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang pro masyarakat. Di sini kita bisa berdakwah. Maka saya sebagai pengusaha puas di partai mengabdikan diri saya untuk berdakwah. Karena kebetulan di Nasdem ini juga komisi 4-nya juga ada, ketua komisi juga. Jadi kesehatan, pendidikan, siapa tahu di situ saya bisa membantu kepentingan masyarakat. Oke. Artinya bergabung di partai politik ini bukan dalam rangka mencari atau mengejar jabatan semata. Enggak. Tetapi untuk sebagai alat perjuangan, untuk sebagai alat berdakwah agar lebih bermanfaat kepada masyarakat gitu Bang ya. Siap. Tretan Radar Madura TV ini bisa dicontoh sekali Bang Husni, sekalipun beliau sudah mapan di kehidupannya, usahanya di mana-mana, semadura ada, tetapi beliau tetap ingin bermanfaat kepada masyarakat dan jalan memberikan kebermanfaatan itu melalui partai politik. Karena saya bukan cuma di politik, jadi saya sebagai ketua bidang pengusaha migas mekanis PBU Semadura saya. Himpunan pengusaha migas. Ya, mekanis PBU Semadura. Jadi banyak hal sebenarnya untuk kita bisa bermanfaat terhadap masyarakat. Maka bisa di partai politik dimanapun lah. Cuman karena saya memang ditunjuk oleh Allah di partai politik di Nasdem, ya makanya Nasdem inilah saya untuk sisa berbuat untuk masyarakat. Siap. Monggo Bang, katanya ada yang masih perlu ditandatangani Bang. Mau tanda tangan dulu. Siap. Oke. Tretan, kita sudah mengikuti aktivitas Bang Husni di kantor Partai Nasdem ini. Ini untuk selanjutnya kita akan mengetahui langsung jenis usaha apa saja yang sudah dibangun oleh Mas Husni dan dijalankan oleh Mas Husni. Kita langsung ke lokasi. Boleh Bang ya? Boleh. Siap. Kita boleh ke juga. Oke, boleh. Setelah mengetahui atau mengikuti kegiatan Mas Husni di kantor DPD Nasdem, kita ini menuju kantor Balkis Bang ya? Ya, ke apotik. Apotik, oke. Nanti ke perumahan juga. Siap. Ini lagi digarap perumahan elit di Sumeneb. Wah. Tapi murah meriah. Siap. Jadi Bang Husni ini pengusaha betul. Bukan hanya apotik, bukan hanya SPBU, juga bisnis properti juga Bang ya, bisnis perumahan di Kabupaten Sumeneb. Beliau sedang membangun perumahan elit tetapi harganya terjangkau. Kita langsung cek lokasi, barangkali Tretan Radar Madura, masyarakat Madura atau bahkan masyarakat luar Madura yang ingin membeli rumah nanti bisa langsung ke PT Balkis ini ya Bang. Iya. PT Balkis namanya Bang? PT Ratu Balkis. Kebetulan ini nanti juga bukan cuma di Sumeneb, tapi juga di Sampang. Saya punya 10 hektar. Mau bangun perumahan yang anti banjir, jadi tidak banjir. Siap. Ini informasi menarik ini. Jadi warga Sampang yang ingin menghindari banjir nanti bisa ngecek lokasi, ngecek perumahannya PT Ratu Balkis nih, miliknya Bang Husni. Nanti barangkali ada yang berminat bisa langsung menghubungi Bang Husni nih, atau di kantor pemasaran di kabupaten masing-masing Bang ya. Bang, dari sekian banyak usaha nih Bang, ini kalau boleh ada bocoran nih Bang, berapa kira-kira pendapatan Bang Husni sebulan nih? Pokoknya kalau kan gini, kalau nanti saya sebutkan takut disangka ini kan. Iya, siap. Pokoknya intinya saya sudah cukup, lebih daripada cukup. Jadi kalau saya cerita nanti saya disangka nanti kan, apalagi di musim pandemi ini kan. Betul, siap. Kita ini kan harus prihatin terhadap kondisi masyarakat, betul. Dan juga jangan lupa anak yatim, karena
ini yang penting di masa-masa seperti ini. Jadi kalau saya cerita berapa-berapanya nanti kurang siap ya. Tapi yang jelas kalau melihat dari segi banyaknya Sudah, usaha yang sudah Jadi, dibangun, yang saya dapatkan ini saya kayak bermimpi karena saya memang orang nggak punya. Iya, Bang. Dan sekarang semuanya sudah saya dapatkan. Pendidikan ya, saya UNER, kedokteran. Luar biasa. Itu dosen juga sudah, bukan saya enggak. Jadi sudah alhamdulillah anak juga sudah 3, istri saya juga sudah luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur. Jadi kalau ingat saya dulu itu kan tidak punya apa-apa. Sepeda Honda saya nggak punya dulu waktu kuliah, tapi alhamdulillah hari ini semuanya sudah dikasih sama Allah. Siap. Artinya ternyata kesuksesan itu bukan milik anak orang kaya, tapi kesuksesan itu adalah milik siapapun yang punya semangat luar biasa dan tentunya tidak melupakan berdoa, Bang ya. Siap. Bang, yang paling berjasa dalam hidupnya Bang Husni ini siapa? Jadi gini, tidak lupa kalau berbicara berjasa itu orang yang paling berjasa dalam hidup saya itu ya kedua orang tua. Orang tua pasti. Ya. Tapi yang paling berjasa, dan ini sungguh saya untung jangan nanyakan seperti ini. Orang yang paling berjasa dalam hidup saya itu ada saudara saya, jauh saya. Itu pas waktu saya kuliah. Saudara. Nangis ya. Dia ada di Kediri sekarang ini. Dia dulu kuliahnya dulu di STPDN. Dia sekarang menjadi kepala bidang penanggulangan bencana BPBD Kediri. Kediri. Dia orang Kangean, dialah yang membantu saya. Bantu biaya. Iya dulu. Itu saya jual LPG. Saya nangis kalau ingat itu, saya nangis. Cuma kalau saat ini ya satu-satunya istri saya. Saat ini. Tapi dulu saya di kala masa-masa saya sulit, saya tidak punya apa-apa itu. Jadi ketika zaman kuliah. Itu. Saya zaman kuliah, karena kalau saya pikir saya nggak mungkin sampai seperti ini. Nangis saya kalau ingat masa-masa itu. Makanya saya ke teman-teman anak muda Sumeneb harus semangat. Jadi bukan latar belakang yang menjadikan kita sukses, tapi kemauan dan semangat kita. Dan jangan lupa juga berdoa. Berdoa itu, Bang ya. Ini apotik saya ini. Karena saya orang kesehatan. Siap. Ini apotik SA24. Nah, ini karena saya orang kesehatan, lanusan. Nah, ini apotik saya ini. Boleh diambil gambarnya? Boleh. Ini apotek, salah satu usahanya Bang Husni, apotek SA24. Ini ada di Jalan Raya Lentan, tepatnya di Kebun ya. Didampingi sama Mbak Mun ya kalau di sini ya? Berapa? Ini nggak masuk, Mak. Bang, ini kan apotek ya. Siapa nih ya, Bang yang ngelola apotek ini, Bang? Jadi kan tadi kan ada. Iya, Bang. Bagaimana cara menangani manajemen daripada Betul, manajemen waktu gitu, Bang. Ya, jadi usaha yang saya miliki ini itu diminimalisasi oleh istri saya, manajemennya. Oke, siap. Jadi saling mengisi. Ini istri saya. Siap. Ini istri saya. Ini yang luar biasa sekali. Keluarga yang luar biasa. Dia pejuang yang luar biasa. Karena dia juga bidan di dinas kesehatan. Kebetulan juga karena saya anggota saya itu ketua komisi 4 bidang itu juga. Ini bisa sinergi ya. Sinergi di kalau ada masyarakat yang sakit, tinggal saya telepon, istri saya yang bekerja. Kan luar biasa ya. Siap. Inilah kenapa manajemen itu harus baik dalam pelaksanaan usaha, politik dan lain-lain. Siap. Boleh ke tempat usaha lainnya, Bang? Oke, siap. Boleh.
Tretan Radar Madura TV, sekarang kita sudah berada di lokasi Ratu Balkis, perumahan Ratu Balkis. Ini di perumahan Batuan, di daerah Batuan. Berapa hektar di sini nih, Bang? Jadi di sini ini ada 2 hektar. 2 hektar ya. Jadi perumahan elit, tapi terjangkau. Harganya dekat kota, terjangkau ya. tapi bagus. Siap. Nanti ada brosurnya, ada videonya, nanti saya sebar di media-media. Oke. Jadi ini perumahan yang luar biasa karena model klasik modern. Oke. Modelnya model klasik modern. Klasik Ya. 2 modern. hektar ini bisa jadi berapa unit, Bang? Ini jadi sekitar 80 unit. 80 unit. Ya, karena banyak, ada yang harga yang murah sampai yang agak mahal. Agak mahal ya. Ini perumahan. Ini kapan kira-kira finish ini, Bang? Ini saya start bulan 9 ini awal. Oh, sekarang. Ya, saya ini semuanya saya ratakan, saya bersihkan semuanya. Ya, karena pingin bagaimana nanti di 2022 sudah selesai semua. 2022 targetnya. Sudah selesai. Ini perumahannya. Sudah ada yang daftarnya? Kalau Atau memang kemarin belum dibuka? Saya itu belum dibuka karena masih ini persiapan. Oh, masih persiapan ya? Jadi launchingnya itu di bulan 9. Oh, siap. Bisa lihat lokasinya, Bang? Ini Tretan Radar Madura yang ingin tahu lokasinya, yang ingin tahu contoh rumahnya juga. Contoh rumahnya belum. Oh, belum ya? Belum. Oke. Oh, ini bukan nih, Bang? Bukan, nanti ini rumahnya Ini digusur nanti, Bang? digusur nanti. Oke, emang juga. Nanti digusur, nanti bentuknya dari sini. Nanti sini rumah contoh. Ini di sini. Ini airnya di sini enak juga. Air pegunungan di sini. Oh, air pegunungan Ya, ya? jadi sini ini kan di kota, tapi kayak di desa. Siap. Jadi Pinggiran kota lah ya. Kota tapi desa. Sejuk lagi, air nyaman, airnya pegunungan. Dan pasti bebas banjir lah kalau Bebas di sini. banjir, di sini kan sudah ada beberapa serapannya, semuanya sudah lengkap. Tuh, izin sudah lengkap, sertifikat sudah lengkap semuanya. Jadi orang beli itu kalau sebelumnya kan tidak, jadi orang beli itu sudah punya sertifikat langsung. Langsung ya. Oke. Ya, jadi pasti ada owner, ada pembeli, owner serahkan langsung sertifikat. Bang, apa kira-kira keuntungan masyarakat yang jika beli rumah di Ratu Balkis ini, Bang? Pertama gini, dari harga. Harga sudah ini pasti murah ya. Oke. Ya. Yang kedua, fasilitas. Karena di sini one gate system. Satu pintu, fasilitasnya sudah lengkap. Oh. Listriknya nanti nggak ada kabel di atas tapi di bawah. Oh, oke, siap. Terus ada minimarketnya, ada tempat gymnya. Oh. Di sini lengkap. Jadi dan di tengah-tengah kota. Tapi kelihatan di desa. Di desa Jadi, ya, oke. sejuk, Mau ke kota juga lengkap. dekat. Ada kampus juga. Oke. Ini ada kampus tiba di depannya Oke. pas. Jadi ini memang saya konsep modern klasik. Rumahnya juga luar biasa, nanti saya sebar luaskan ininya di media-media. Oke. Ininya. Tretan Radar Madura, masyarakat luar Madura masih punya kesempatan luar biasa untuk bisa nanti beli perumahan di perumahan Ratu Balkis ini. Konsepnya klasik modern, fasilitasnya luar biasa. Nanti tunggu saja bagaimana brosurnya, bagaimana konsepnya, nanti juga akan ditayangkan di Radar Madura TV. Siap, bisa ke lokasi lain nih, Bang? Mana, Bang? Karena saya juga bangun masjid. Siap. Di daerah Batuan, ayo kita ke sana. Ini bangun masjid sebagai bentuk pengabdian Jadi Bang Husni. gini, pengabdian saya, ini saya cerita bangun masjid ini bukan untuk bergaya, Bukan untuk riya pamer, juga, bukan oke. untuk riya, tidak. Tapi ini motivasi bagi pengusaha-pengusaha itu. Mm. Bagaimana masjid-masjid yang orang Islam itu, masjid-masjid yang memang tidak layak itu dibongkar. Jadi tidak ada amal-amal lagi di jalan. Oke. Karena saya melihat amal-amal itu bukan enggak enak. Iya. Islam ini kan diajarkan bagaimana menjadi rahmatan Lil lil alamin. alamin juga saling Nah, membantu. Islam ini kan luar betul. biasa kuat. Jadi tidak perlu ada amal-amal itu. Jadi saya pingin bagaimana Andaikan orang-orang kaya, Bangkit. orang Islam bangkit, terus kemudian mungkin tidak ada Tidak kan ada amal-amal. amal-amal gitu, Bang ya. Iya. Dan Bang Husni ini menjadi contoh Tretan. Bisa dicontoh oleh para Iya. pengusaha lain yang ada di luar sana. Boleh? Boleh ke sana. Siap. Mari, Bang. Tretan Radar Madura, kita sudah mengikuti aktivitas Bang Husni mulai dari rumah, kemudian ke kantor Nasdem, kemudian kita melihat juga apoteknya, barusan kita ngecek
melihat Ratu Balkis, perumahan Ratu Balkis ya, yang ada di Batuan ini yang luar biasa. Kita sekarang mau ke salah satu masjid yang dibangun oleh Bang Husni. Seperti yang dikatakan oleh Bang Husni tadi, kita ini hidup untuk bermanfaat kepada orang lain ya. Siap, Bang. Sebenarnya bawa bekal ya. Saya karena inilah pengusaha. Jadi bukan cuma artis. Betul. Pengusaha itu juga harus on time, harus Betul. berjuang. Jadi kata Anjanu kan rumahku dari surgaku. Tapi kalau ini mobilku adalah rumahku. Karena kan makanya di mobil ini yang besar ini saya selalu bawa bekal. Jadi saya mohon maaf karena saya takut mah. Iya, siap. Monggo, Bang. Sambil makan ya. Boleh Bang. Ya beginilah orang sibuk ternyata. Mobil sudah menjadi rumah kedua. Bahkan di mobil barangkali sudah ada peralatan untuk sehari-hari. Bang Husni ini selalu bawa bekal ketika di mobil karena selain beliau sibuk, juga beliau harus tetap menjaga kesehatan dengan tetap makan tepat waktu karena beliau khawatir emah katanya. Monggo, silahkan Bang. Sudah. Jadi nggak terlalu banyak-banyak, yang penting perut ada isinya. Oke, siap. Bang, bisa cerita Bang, masjid ini dibangun atas inisiatif Bang Husni sendiri atau memang ada dorongan dari luar Bang? Jadi karena ini untuk masalah sosial keagamaan, jadi ini murni karena niat saya untuk mengabdikan diri ini terhadap Sang Pencipta. Jadi Allah telah memberikan kita rezeki, maka kita harus berbuat. Jadi bukan saya ini pamer ya, tidak, tapi ini murni karena keikhlasan saya. Maka ada yang mau nyumbang apa saya katakan nggak usah, cukup saya aja yang anu. Artinya ini pure dana dari saya sendiri. Karena masjid ini masjid yang saya kira ini di dekat kota, tapi dulu itu kok begitu bahayanya, bahaya ke orang sholat, karena kan jelek. Jadi inisiatif saya sendiri, saya rembuk istri saya ingin membangun ini. Meskipun ini masjid dekat kota, perbatasan ini kota dengan kecamatan Batuan ya. Dan memang banyak orang salat di sini, di luar orang yang dari Ganding, dari Kulu, dari kota banyak yang salat di sini. Jadi ini inisiatif saya sendiri. Jadi tidak ada apapun, saya ikhlas. Dan ketika bicara dengan istri langsung langsung ya. Karena ini masalah sosial agama. Ini yang terpenting juga ternyata kadang dalam berkeluarga itu antara satu sama lain memang harus saling mendukung Bang ya. Artinya sebagaimanapun kita punya niat untuk melakukan sesuatu, tanpa dukungan dari keluarga barangkali tidak mungkin bisa terlaksana dengan maksimal gitu Bang ya. Oke, siap. Dan istri juga satu suara sangat mendukung karena ini sosial kemasyarakatan. Ini masjidnya luar biasa. Ini masjid ini Bang, dikasih nama apa nanti Bang? Ini karena awalnya ini orangnya yang dulu itu Al-Huda, ya tetap saya kasih Al-Huda. Oh, Al-Huda ya. Ini masjidnya. Mau ngecek atau gimana Bang? Gimana menurut sampean? Mari Kak Bapak ngecek. Tak bisa singgul ya Kak? Di sini Kak. Nanti biar sampean nanti ke sana ngecek Bang. Tapi kita ngobrol dulu di sini. Ayo ngobrol. Ini dimulai kapan nih pembangunannya Bang? Dimulai akhir Agustus kemarin. Akhir Agustus. Ya, akhir Agustus ini. 100% dana dari Bang Husni dan diwakafkan kepada masyarakat. Masyarakat Batuan khususnya, tapi seluruh orang yang mau salat. Jadi keikhlasan berkali-kali saya katakan bukan karena bukan karena ria, betul. tapi sebagai motivasi terhadap pengusaha itu. Bahwasanya sedikit banyak uangnya untuk bangun masjid pure. Jadi masjid-masjid yang kurang layak itu saatnya di ini. Siap.
Artinya kalau seluruh umat muslim yang memiliki kecukupan atau bahkan lebih rezeki, kalau bersatu membangun masjid dan segala macam, mungkin tidak akan ada amal-amal di jalan, Bang ya. Di jalan, terutama di Madura ini, amal-amal ini saya ingin bagaimana terbuka hatinya orang-orang yang pengusaha itu untuk membantu masjid yang mau dibangun. Saya tidak mau masalah amalnya, berarti itu luar biasa karena semangat masyarakat sampai dia menemukan membentuk amal-amal itu luar biasa. Cuman kalau ada pengusaha yang menyumbang ke sana, insya Allah amal-amal itu tidak akan. Ini bisa jadi motivasi nih bagi para pengusaha, bagi para saudagar barangkali yang ada di luar negeri, yang ada di luar Madura, yang sukses di sana bisa membantu pembangunan masjid yang ada di Madura. Saya ngecek Bang, lokasinya Bang. Ini ukuran berapa ini Bang? Ukuran 20 kali 20. 20 kali 20 ya. Ini awalnya memang ada masjidnya Bang. Ada ya? masjidnya. Tapi kondisinya Jadi kondisinya memang sangat tidak layak. Saya sholat, saya takut pas ambruk, akhirnya saya niatkan sama saya. Oke. Bagaimana masjid ini saya buka, saya bangun dari keinginan saya sendiri. Ini dibangun pagar-pagarnya Bang? Semuanya Bang ya. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali Tretan. Semoga lebih banyak lagi para pengusaha, orang-orang kaya yang tergugah hatinya untuk seperti Bang Husni mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama. Luar biasa. Sekali lagi seperti yang disampaikan di awal, Bang Husni ini sudah berkecukupan. Bang Husni bahkan lebih diberi rezeki lebih oleh Allah. Beliau terjun di dunia politik bukan untuk mencari jabatan, tapi beliau ingin berjuang untuk masyarakat melalui jalur politik. Ini salah satu contohnya, contoh real bahwa Bang Husni ini memang memiliki keinginan yang luar biasa untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Luar biasa Bang, luar biasa Bang. Semoga saya bisa meniru Bang Husni. Siap, mari mungkin kemana lagi nih Bang? Kantor usaha saya. Oke siap. Tempat berpikir saya. Siap. Tretan kita ke kantornya Bang Husni, tempat merenungnya Bang Husni, tempat berpikirnya Bang Husni sehingga muncul ide-ide luar biasa, ide-ide emas yang kemudian ditelurkan menjadi usaha-usaha yang sukses dijalankan. Ikuti terus perjalanan. Tretan dan Madura, kita sudah sampai di kantor PT Balkis Jaya selamanya. Ini tempat seperti yang disampaikan Bang Husni tadi, ini adalah tempat beliau merenung, ini adalah tempat beliau mencari ide-ide baru untuk kemudian diwujudkan menjadi usaha-usaha baru yang dijalankan. Bang, biasanya apa saja yang dilakukan di kantor ini Bang? Ya, pertama karena ini adalah rintisan dan kantor pertama saya di Kabupaten Sumeneb. Ya, dikala dulu di sini yang merenung usaha apa yang ingin saya ciptakan. Jadi kalau saya sudah membuat usaha satu, usaha yang satunya apa? Yang di situ nanti bervariasi. Jadi saya tidak menutup usaha ini harus ada usaha ini. Tujuannya apa? Kalau kita punya banyak usaha itu bukan cuma sekedar melengkapi, tapi ini sebagai hal yang bisa mensupport, menyumbang
kepada usaha yang lain ya. lainnya. Jadi kalau usaha ini kurang, ini berjalan. Subsidi silang lah Ya, gitu, itu ya. kenapa saya berpikir dulu di sini di kantor ini merenung ya ke sana. Usaha apa ya sekarang? Nah, itu yang menjadi pemikiran saya. Usaha apa saja yang lahir dari hasil perhubungan di lokasi ini, Bang? Yang di sini yang lahir dari lokasi ini, kan ini kantor saya kantor baru. Dulu kan saya bangun kantor ini kan kecil. Karena semangat, tapi berkat semangat dan perjuangan saya dan dukungan istri saya juga, akhirnya saya bisa membangun kantor ini. Ini. Jadi yang di sini saya terinspirasi tentang masalah ini, perumahan yang di Sampang. Oh, yang di Sampang. Ya, kalau itu sudah jalan ya. Rumahnya di Sampang, di mana di situ ada 10 hektar. Yang ini sekarang lagi direncanakan, didesain gambarnya juga, sehingga nantinya menjadi perumahan yang elit di Kabupaten Sampang. Bebas banjir. Oke. Kapan kira-kira mau dimulai? Ini masih desain gambar. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita presentasikan di Bupati Sampang. Oke, siap. Di kawasan mana itu, Bang, yang di Sampang? Dekat kota, tapi ada bukit, jadi ada masjid. Jadi aksesnya itu banyak menuju ke sana. Oke, siap. Bang, terakhir Bang, harapan Bang Husni nih ke depan pada posisi yang sudah puncak seperti saat sekarang ini, apa yang masih belum Bang Husni capai? Apa kemudian harapan-harapan ke depannya, Bang? Kalau saya sebagai manusia yang banyak bersyukur, sebenarnya ini sudah saya sangat bersyukur. Harapan saya kan satu, menurut saya nanti usaha yang saya rintis ini, bagaimana juga nanti anak-anak saya juga bisa meneruskan ini. Dan semoga pertama yang saya inginkan panjang umur dulu. Harapan saya usaha ini tambah besar. Siap. Dan bukan cuman ini, jadi besarnya juga bermanfaat terhadap masyarakat. Ya, oke, siap. Gitu. Kalau harapan saya namanya manusia, ya masih kurang. Saya pingin bukan cuman di Indonesia tapi di luar negeri. Nanti saya pingin buka usaha. Kayak di Malaysia, di Singapura, apa itu tujuan saya. Siap. Karena saya selalu berpikir nggak ada habisnya kalau usaha ini. Siap. Dan sudah ada planning ke sana. Sudah. Bahkan sudah ada rencana-rencana yang disusun gitu ya. Saya sudah pernah ke Malaysia sama ke Singapura. Saya di sana melihat usaha apa yang pas. Nah, saya itu yang saya. Ini yang saya. Kalau jiwa entrepreneur itu ternyata kemanapun dan dimanapun dia berada, yang ada di pikirannya adalah bagaimana membangun usaha ini. Bang Husni ini luar biasa sekali, masih muda, the real sultannya Sumeneb. Dari kepulauan, dari desa yang awalnya desanya tidak ada lampu, jalannya rusak dan sebagainya, sekarang sudah luar biasa sekali. Bang, pesan-pesan terhadap anak muda, Bang. Ya, pesan daripada saya untuk anak muda yang ada di Kabupaten Sumeneb khususnya dan Indonesia pada umumnya, satu, jangan patah semangat. Itu cuma semangat dan semangat, karena semangat inilah nanti akan menjadi paling itu sukses. Jadi bukan persoalan masalah kemampuan, tapi semangatnya. Karena gini, katanya Allah itu kan gini, firman-Nya Allah kan gini, yang dinilai itu bukan hasilnya, tapi semangat juangnya ini. Semangat juangnya ya. Nah, karena saya ingat pas waktu di pondok itu kan gini, Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Siap. Itu. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia merubah dengan sendirinya. Siap. Jadi kalau itu diterapkan di hati teman-teman anak muda ini, maka dia akan menjadi sukses. Siapapun itu, tidak memandang orang tidak punya, tidak memandang apapun, dia tetap akan menjadi orang sukses kalau dia semangat. Itu. Semangat dan tetap jangan lupa kepada Sang Maha Kuasa gitu Bang ya. Siap, terima kasih Bang Husni waktunya. Pelajaran yang luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali untuk anak muda, untuk seluruh masyarakat Madura. Luar biasa sekali lagi terima kasih, dan terima kasih juga kepada Tretan Radar Madura TV yang telah mengikuti kegiatan Bang Husni mulai dari rumah, terus kemudian aktivitas kepartaian sampai ke lokasi tempat usahanya. Dan semoga sehat
panjang umur Semoga sehat. di masa-masa pandemi ini. Iya betul Bang. Sekarang banyak yang menyampaikan bahwa sehat saja sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Makanya saat ini harus bermanfaat, Siap. membantu masyarakat. Siap. Terima kasih Bang Husni. Terima kasih waktunya. Terima kasih Tretanda Dharma Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.